Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurrumiyah. Ya, kitab ini ditulis oleh Syekh Abi Anas Malik bin Salim ibn al-Matar al-Mahdhari, dan kitab ini diberikan pendahuluan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara keunggulan dari kitab ini adalah kitab ini memuat contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ucapan-ucapan yang bermanfaat, yang mengandung faedah. Dan juga kitab ini sangat cocok untuk para pemula karena tidak melebar pembahasannya, dan kitab ini terbilang cukup ringkas dan sangat bagus untuk kita para pemula untuk di dalam memulai belajar kitab Al-Ajurrumiyah. Saya rasa penulis kitab ini, penulis matan telah ma'aruf ya, Syekh Muhammad bin Daud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, sahibul matan ya. Baik, kita langsung masuk membacakan kitabnya. Di sini kita akan dapatkan pada saya beri coretan ketika itu adalah matannya ya. Ini adalah matan dari kitab ya. Jadi itu matan yang kita kasih stabilo. Ta'riful kalam, adapun yang selainnya itu adalah syarah dari matan Al-Jurumiyah. Langsung ta'riful kalami, definisi dari kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, yakni penulis matan ya, Ibnu Ajurrum, berkata di dalam matan Al-Ajurrumiyah, al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam huwa, dia adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun, al-mufidu, yang memberikan manfaat, faedah, bil wad'i, dengan peletakan oleh orang Arab. Asy-syarhu, syarah. Bada al-musannifu rahimahullahu bi ta'rifil kalami. Musannif memulai dengan menjelaskan definisi dari kalam. Li'anna an-nahwa liiqamatil kalami, karena ilmu nahwu itu tegak di atas kalam. Faqala, beliau mengatakan, al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz murakkab al-mufid bil wad'i, yang memberikan faedah dan diletakkan oleh orang Arab, berbahasa Arab. Fala budda ayyajtami'a fil kalami arba'atu umurin, maka harus terkumpul pada kalam empat perkara itu, empat perkara ini. Ya, apa saja itu? Itu adalah lafaz, kemudian murakkab, kemudian mufid, kemudian bil wad'i, peletakan orang Arab. Empat ini harus terkumpul ya di dalam sebuah kata atau sebuah kalimat. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna lafdhun, dia harus berupa lafaz. Apa itu lafaz? Ay sautan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Lafaz adalah suara, sautan, suara, mustamilan, yang suara itu mencakup, ala ba'di, atas sebagian, al-hurufi al-hijaiyati, dari huruf-huruf hijaiyah
Ya, itu dinamakan lafaz. Jadi ketika kita ingin mengatakan sesuatu itu adalah lafaz, maka dia harus tersusun dari huruf-huruf hijaiyah dan dia harus sautan, berupa suara. Maka nanti akan dijelaskan keluar darinya isyarat. Isyarat itu seperti menunjuk atau kitabah, tulisan-tulisan. Itu tidak masuk dalam definisi kalam. Dan juga walaupun dia suara tapi dia tidak tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, maka dia juga bukan kalam. Atsani, yang kedua, ayyakuna murakkaban. Dia harus murakkab, tersusun dari dua kata. Ay muallafan min kalimataini aw aktsara. Dia harus tersusun dari dua kata atau aktsara lebih. Ya, dia harus murakkab. Dia minimalnya itu tersusun dari dua kata. Ya, minimalnya dia tersusun dari dua kata. Berarti kalau satu kata itu tidak dikatakan murakkab, dan berarti kalau dia tidak murakkab dia bukan kalam. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, ayyakuna mufidan. Bahwa dia harus mufidan. Mufidan itu harus memberikan faedah. Apa itu? Ayyahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Bagusnya diam dari orang yang berbicara dengan ucapan tersebut. Maksudnya adalah, nanti beliau akan jelaskan satu persatu. Maksudnya adalah ketika seorang berbicara seperti saya sedang berbicara, kemudian saya diam dengan diam yang bagus. Maksudnya tidak lagi ucapan saya itu menimbulkan pertanyaan bagi orang yang mendengarkan ucapan saya. Seperti saya katakan, saya pergi ke pasar, kemudian saya diam. Ini saya diam dengan diam yang yahsunu sukut, yang dengan diam yang bagus. Artinya orang sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya katakan saya pergi ke pasar. Orang langsung paham, oh si fulan pergi ke pasar. Tidak perlu ada pertanyaan lagi yang selanjutnya. Tapi ketika saya katakan Abdullah, misal Abdullah, orang masih akan bertanya, kenapa dengan Abdullah? Ya, walaupun ini murakkaban, tersusun dari dua kata. Ya, murakkab, abdu dan Allah, lafzul jalalah Allah. Abdullah ini tersusun dari dua kata. Tapi dia tidak memberikan manfaat faedah, ya. Orang yang berbicara itu tidak yahsunu sukut, tidak diam dengan diam yang baik. Dia masih butuh penjelasan setelahnya. Saya katakan Abdullah, kenapa? Orang masih akan bertanya, kenapa dengan Abdullah? Ada apa dengan Abdullah? Siapa Abdullah? Ya, dipahami ya. Kemudian ar-rabi', yang keempat, ayyakuna bil wad'i, bahwa dia harus dengan peletakan oleh orang Arab. Ay biwad'il arabi, diletakkan oleh orang Arab, bi ayyakuna min kalamihim, karena itu diantara apa mereka, diantara kalam mereka, pembicaraan mereka. Kita baca ininya, yanzur hasiyah sabban wa syarh ra'i wa syarh kafrawi. Ya, taib. Nahu qaulika, seperti engkau katakan langsung, nahu qaulika al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Kita baca, ada catatan kakinya. Di situ beliau katakan fal ilmun nafi', di catatan kaki ada ini, saya kasih. Fal ilmun nafi', maka ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kalamun indan nuhati. Ini adalah sebuah kalam di sisi para ahli nahwu. Li'annahu, karena dia lafzun, ya, lafzun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Dia mencakup sebagian dari huruf hijaiyah, yaitu apa? Wahia al-alif, ilmu kan, alif, lam dan ain, ilmu. Ya, ilmu, alif, lam dan ain. Wa murakkab, dan dia murakkab, tersusun litar kubihi min kalimataini. Ya, dia tersusun dari dua kata. Yang pertama al-ula, al-ilmu, wathaniya, dan kata kedua an-nafi', ya. Jadi dua, terpenuhi syarat kedua. Syarat ketiga mufid. Li'annahu afadal ikhbaro bin af'il ilmi. Karena ya, dia memberikan faedah pengabaran dengan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ketika kita mengatakan ilmu nafi, ilmu itu bermanfaat, orang mendengarnya langsung faham. Oh, ini dia ingin mengabarkan bahwa ilmu ini bermanfaat. Cukup ya. Maksudnya orang langsung faham ketika kita mengatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bil wad'il arabi, dengan peletakan orang Arab, li'annahu min kalamil Arab, karena ini dari ucapannya orang Arab. Lanjut kita baca pada syarahnya. Ya, seperti wan qaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah,
wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Ya, ini semua terdiri dari unsur kalam. Ya, kemudian wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Kemudian beliau mengatakan fakullun min hadhil jumali, maka setiap dari jumlah-jumlah pada contoh-contoh yang beliau sebutkan ini, ilmu nafi, kemudian firman Allah wa kallamallahu Musa takliman, dan hadis Rasul innamal a'malu binniyat, semua ini beliau katakan kalamun nahwiyun litawaffuri syurutil mutaqaddimati fiha. Ini semua adalah kalam di sisi para ahli nahwu, karena litawaffuri syuruti, terpenuhi syarat-syarat al-mutaqaddimati fiha, yang telah kita sebutkan sebelumnya 4 syarat ya di awal. Wahiyya al-lafdhu wat-tarkibu wal-ifadatu wal-wad wal-arabi, yaitu lafaz, tarkib, ifadah, dan peletakan orang Arab. Terakhir kita baca tanbihan. Ya, 2 tanbih, 2 yang harus kita perhatikan. Tarakal musannifu ta'rifan nahwi wan nahwu, ya musannif tidak mendefinisikan ya apa itu nahwu, dan nahwu itu huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu ya awakhiral kalimi i'raban wa binaan. Yang nahwu itu adalah dengannya kaidah kita bisa mengetahui kondisi akhir dari setiap kata, baik secara i'rab maupun bina. Kemudian yang kedua, kharaja biqaulil musannifi al-lafdhu, keluar dengan ucapan penulis lafaz, ya ini yang kita jelaskan tadi, al-isyara, isyarat ya, kita menunjuk, wal kitabah, tulisan, wa nahwi huma, dan yang semisal dengannya. Fala tusamma kalaman, maka semua itu tidak dikatakan kalam. Wa kharaja biqaulihil murakkab, dan keluar dengan ucapan beliau yang murakkab, al-kalimatul wahidah, ya kalimat yang hanya tersusun dari satu kata, seperti zaidun, ya zaid, kalau kita katakan zaid, kenapa zaid? Hal, kan hal, apakah, adakah, wa qama, berdiri. Fala tusamma kalaman wa in kanat lafdhun, maka itu tidak dinamakan kalam meskipun dia lafdhun, berupa lafaz. Wa kharaja biqaulihi al-mufid, dan keluar dengan ucapan beliau al-mufid, al-murakkab ghairul mufid, ya seperti murakkab yang tidak bermanfaat, dia tersusun dari 2 kata, dia lafaz tapi dia tidak mufid. Seperti ucapan Abdullah. Ucapan Abdullah, ketika kita mengatakan Abdullah, orang mesti akan bertanya kenapa dengan Abdullah. Ini tidak mufid walaupun dia terdiri dari 2 kata, abdu dan lafzul jalalah Allah. Kemudian wa in qama zaidun, nah ini lebih terdiri dari 3 kata, in qama zaidun ya, tapi dia tidak mufid. Artinya jika Muhammad berdiri, jika Zaid berdiri, in qama zaidun, jika Zaid berdiri, orang masih akan bertanya, menunggu pernyataan selanjutnya, kenapa dengan Zaid kalau dia berdiri ya. Ya masih akan ada pertanyaan yang tersisa. Dia berarti belum yahsunus sukutu mutakallimi alaihi, belum bagus orang yang berbicara diamnya tersebut. Thaib. Wa kharaja biquli bil awad'i, dan keluar dengan ucapan beliau bil wad'i, kalamu ghairil arabi kal ajami wa nahwihim, keluar dengannya ucapan orang-orang selain Arab ya, dan orang-orang ajam dan semisal dengannya. Kemudian di sini ada tamarin, latihan-latihan, nanti dicoba teman-teman untuk mengisinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.